Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di perkuliahan Matematika Diskrit. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas masih di bab kombinatorial, yaitu prinsip sarang merpati atau prinsip sarang burung merpati. Atau dalam bahasa Inggrisnya the pigeonhole principle. Jadi merpati pigeon ya, hole sarang ya. Jadi prinsip sarang merpati dikenal juga sebagai prinsip kotak Dirichlet ya. Jadi karena dia ditemukan oleh seorang matematikawan dari Jerman yang bernama Dirichlet ya. Jadi sering juga disebut dengan prinsip kotak Dirichlet atau prinsip kotak sepatu. Misalkan kita mempunyai kandang burung merpati. Di merpati ini pigeon yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang atau hole. Satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh seekor burung merpati. Misalkan ada 16 ekor, sedangkan kandang hanya 14 buah sarang. Jadi burung merpatinya ada 16, kandangnya hanya 14 buah sarang. Prinsip sarang merpati menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati atau lebih dari 1 ekor merpati. Karena jumlah sarang lebih sedikit dari jumlah merpati. Jadi akan ada minimal atau paling sedikit satu sarang yang ditempati oleh lebih dari 1 ekor merpati atau 2 ekor merpati. Dua atau lebih merpati ya. Karena setiap kandang tidak harus ada merpatinya ya. Prinsip ini tidak akan memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Nah, ini lebih dari 1 ekor merpati atau lebih dari maksudnya ini yang berisi lebih dari 1 ekor merpati atau berisi 2 atau lebih ekor merpati. Jadi prinsip ini tidak akan memberitahukan di sarang mana merpati yang berisi lebih dari 1 ekor merpati atau berisi 2 atau lebih ekor merpati. Di sarang merpati ini kita tuangkan dalam sebuah teorema. Teorema ini tentu harus ada pembuktiannya ya. Ini prinsip sarang merpati. Jika K suatu bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat 2 atau lebih objek. Jadi kalau kita hubungkan dengan sarang merpati, kotak ini sarangnya ya. Di objek itu banyaknya merpati. Jadi jika K suatu bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat 2 atau lebih objek. Ini harus kita buktikan. Ini belajar membuktikan ya. Kita tulis dalam simbol-simbol di pengantar dasar matematika itu kita tulis seperti apa? Jika maka. Jadi jika titik-titik maka titik-titik. Saudara masih ingat ada pernyataan seperti ini? Jika P maka
Ki ya. Masih ingat? Ini kan di pengantar dasar matematika ya. Masih ingat ya? Nah, jika ingat ini. Jika P maka Q. Jadi P-nya yang mana? P-nya jika K suatu bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak. Itu P-nya, pernyataannya. Atau hipotesis dari implikasi. Ini kan bentuk implikasi namanya ya. Saya ingat-ingat lagi. Nah, syarat mata kuliah prasyarat mengambil mata kuliah ini adalah pengantar dasar matematika ya. Q-nya juga satu pernyataan. Yang mana Q-nya? Q-nya itu adalah pernyataan setelah kata maka. Q itu adalah terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat dua atau lebih objek. Itu Q-nya ya. Jadi kan kita buktikan ya. Pernyataannya harus kita buktikan ya. Pembuktian dalam matematika itu sudah masih ingat enggak? Ada pembuktian langsung. Ada dua jenis ada dua pembuktian ya. Ada pembuktian langsung, ada pembuktian tak langsung. Coba ingat-ingat lagi. Maksud langsung ini kita langsung membuktikannya diturunkan dari definisi. Ya, definisi dari prinsip serang burung merpati yang kita lihat sebelumnya ya. Kalau bukti tak langsung ini kita bisa menggunakan, saudara masih ingat ada bukti kontradiksi, kemudian ada bukti dengan kontraposisi ya. Masih ingat enggak? Jadi kalau kita diberikan suatu pernyataan atau statement atau teorema, kita bagusnya memakai pembuktian yang mana? Ya itu tergantung kita ya. Boleh pakai bukti langsung, boleh pakai bukti tak langsung ya. Itu tergantung dari ciri atau karakter dari teorema atau pernyataan itu sendiri ya. Kita coba buktikan teorema ini dengan kontradiksi. Akan dibuktikan dengan kontradiksi. Di teorema ini akan dibuktikan dengan kontradiksi. Misalkan terdapat K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak. Nah ini apa? Ini P-nya, hipotesisnya. Ini kan terdapat K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak. Nah, itu yang diketahui. Itu P-nya. Sekarang kan kita pakai kontradiksi ya. Berarti kita berangkat dari andaikan negasi Q yang berlaku. Q apa? Q kan tadi terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat dua atau lebih objek ya. Negasi dari Q. Nah, ini coba lihat ada kata ini terdapat, ada kuantor. Kuantornya terdapat. Terdapat itu kan serah masih ingat kalau terdapat ini ya namanya ya. Negasi dari terdapat apa? Ya, tinggal kita tambahkan tidak ya. Tidak terdapat ya. Negasi dari tidak terdapat ya boleh kita boleh ini ya. Boleh ini dicoret atau boleh juga untuk setiap ya. Tapi dalam hal ini kita lebih cocoknya memakai tidak terdapat ya. Jadi andaikan negasi Q yang berlaku, lawan dari terdapat, andaikan tidak ada atau tidak terdapat. Terdapat ini kan boleh saja kita samanya dengan ada ya, ada paling sedikit, boleh saja ya. Jadi andaikan tidak ada kotak yang memuat lebih dari satu objek. Yang memuat dua atau lebih objek itu sama saja dengan mengatakan lebih dari satu objek ya. Lebih dari satu objek berarti dia mulai dari dua ya. Dari 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Diandaikan tidak ada kotak yang memuat lebih dari satu objek. Kalau tidak ada kotak yang memuat lebih dari satu objek, maka banyaknya objek haruslah paling banyak K. Kenapa K?
Ini perlu pemahaman apa ya? Ini kan tidak ada kotak yang memuat lebih dari satu objek. Berarti masing-masing kotak itu kan memuat satu objek semuanya ya. Kotak ada berapa jumlahnya? Ada sebanyak K ya. Kalau masing-masing kotak hanya berisi kurang tidak lebih dari satu objek, maka banyaknya objek harus sama dengan banyaknya kotak ya. Ya enggak? Ternyata hal ini kontradiksi atau terjadi kontradiksi atau bertentangan atau berlawanan dengan apa? Dengan hipotesa kita, karena kita sudah mengatakan kita punya hipotesis terdapat K plus 1 atau lebih objek ditempatkan dalam K kotak. Jadi ada K plus 1 objek. Padahal ketika kita mengandaikan tidak kotak yang memuat lebih dari objek, kita peroleh banyaknya objek harus paling banyak K. Terdapat kontradiksi ya, pertentangan dengan ini ya. Karena terdapat paling sedikit K plus 2 objek. Jadi karena terdapat kontradiksi ketika kita mengandaikan tidak ada kotak yang memuat lebih dari objek, maka haruslah key yang berlaku ya, bukan negasi key. Jadi haruslah maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat dua atau lebih objek. Kita lihat ilustrasi dari teorema di atas. Ini ilustrasinya. Terdapat 13 burung merpati. Ada 13 ya, 13 burung merpati yang ditempatkan ke dalam 12 sarang. Sarangnya tadi kotak ya. Burung merpati objek. Jadi ada 13 objek, ada 12 kotak. Terdapat paling sedikit satu sarang yang terisi oleh satu atau lebih burung. Karena jumlah burung lebih banyak daripada jumlah sarang ya. Tentu nanti akan terdapat paling sedikit minimal satu sarang yang terisi oleh satu atau lebih burung. Ini kita lihat gambarnya. Nah, ini salah satu contoh. Ini kan ada sarang ya. Dia kan jumlah merpati ada 13. Jumlah sarang 12, berarti ada 12 kotak, misalnya ini 1, 2, 3, 2, 3, 4, ada 12 kotak ya, atau 12 sarang. 13 merpati jumlahnya 13, atau objek ada 13. Nah, ini salah satu cara penempatan merpati. Ini di sarang pertama ada 1 merpati. Sarang kedua ada 3 merpati. Ini kosong. Ini ada 1, sarang ini kosong. Kan tadi di awal sudah dikatakan ya, tidak dikatakan di kotak mana itu merpati ditempati oleh lebih dari 1 objek atau 1 burung merpati ya. Tidak diberitahu ya. Nah, ini salah satu penempatan burung merpati dalam sarang. Ini ada yang 3 merpati. Dia kan boleh 2 atau lebih objek ya, 2 atau lebih burung merpati dalam sarang ya. Boleh kosong, boleh kan? Tidak ada pernyataan yang mengatakan tidak boleh kosong ya. Boleh kosong. Nah, contoh penempatan kedua, ini semua sarang ditempati oleh merpati. Karena sarang hanya 12, sementara merpati ada 13, jadi ada 1 sarang yang isinya atau ditempati oleh 2 ekor merpati. Kemudian, cara penempatan yang ketiga, nah ini ada sarang yang kosong 3 buah. Kemudian ada sarang yang isinya 3 merpati, ada 2 sarang yang isi 2 merpati, yang lainnya 1 merpati. Dan banyak lagi cara penempatan burung merpati yang lainnya. Ini ada 3 dari contohnya 3 ya, 3 kasus ya. Cara penempatan 13 burung merpati dalam 12 sarang. Kita lanjut. Ini contoh. Contohnya yang pertama, di antara 367 orang, terdapat paling sedikit 2 orang berulang tahun di hari yang sama. Karena hanya terdapat 366 kemungkinan hari ulang tahun. Kan kalau tahun itu, kalau tahun kabisat, atau tahun yang habis dibagi 4, kan jumlah harinya
366 dalam setahun ya. Kalau tahun yang bukan kabisat atau tahun yang tidak bisa dibagi 4, tidak habis bagi 4 kan 365 ya. Nah ini kebetulan kita ambil yang maksimal tahun kabisat. Jumlah hari kan dalam satu tahun 366. Sementara ada 367 orang. Kita akan mencari berapa orang, paling sedikit 2 orang berulang tahun di hari yang sama. Paling sedikit ya. Paling sedikit minimal ya 2. Boleh di hari yang sama 3, boleh. Boleh di hari yang sama 10 orang, boleh. Apakah setiap hari harus ada orang yang ulang tahun? Setiap hari harus ada orang yang ulang tahun enggak di antara 397? Tidak kan? Boleh saja tidak ya. Makanya ada kata-kata paling sedikit ya. Ini yang paling sedikit 2 berarti bisa jadi kasusnya setiap hari ada yang ulang tahun dan dalam satu hari ada yang 2 orang yang ulang tahun yang di hari yang sama. Itu salah satu contoh kasus ya. Terus contoh yang kedua, jika terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola yang menang dengan angka 12-0. Nah, ini 12-0 ya. Di salah satu tim dia menang 12, tim lainnya kalah 0 skornya. Maka haruslah terdapat paling sedikit 1 pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Ini kan pemainnya ada 11. Dia menggolkan itu 12. Maka paling sedikit 1 pemain, nah, kan paling sedikit kan kiper nggak menggolkan ya, kan paling sedikit 1 pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Ini salah satu kasusnya mungkin setiap pemain menggolkan, baru 11 ya. Tentu ada satu lagi pemain lagi yang menggolkan sekali lagi karena jumlah gol 12 ya. Tetapi bukan berarti semua pemain harus menggolkan ya. Bisa jadi tidak ada pemain yang menggolkan dan ada satu pemain yang menggolkan 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin yang 12 ini digolkan oleh 1 orang ya. Bisa juga kasus seperti itu ya. Jadi kata-katanya sini harus dicatat nih paling sedikit ya. Contoh ketiga, jika Anda menghadiri 6 kuliah dalam selang waktu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu berapa hari itu? 5 hari. Ya, 5 hari ya. Maka haruslah terdapat paling sedikit 1 hari ketika Anda menghadiri paling sedikit 2 kelas. Kelas ada 6. Sementara jumlah hari dari sampai Jumat ada 5. Berarti paling sedikit ada 1 hari yang menghadiri sedikitnya paling sedikit 2 kelas ya. Itu 3 contoh. Semoga dengan 3 contoh ini saudara paham dengan prinsip sarang merpati yang versi pertama. Ini soal. Tadi kan contoh soalnya. Ini kita coba selesaikan atau saudara pikirkan. Berapa banyak siswa yang harus ada? Nah, ini ditanya jumlah objeknya nih. Berapa banyak siswa yang harus ada dalam suatu kelas untuk menjamin paling sedikit 2 siswa yang memperoleh nilai ujian akhir yang sama jika nilai ujian berada pada 0 sampai 100. Ini yang ditanya nih apa ya? Kalau tadi kan ada K objek, ada K kotak, ada K+1 objek ya. Paling sedikit K+1 objek. Ini ditanya jumlah objek ya. Dalam satu kelas menjamin paling sedikit. Ini kan kalau kita punya rumus itu kan dibolak-balik ya.
Yang ditanya mana, sama ketika saudara diberikan sebuah rumus kan bisa di, misalnya A sama dengan C per B, tanya B, tapi diketahui C dan A, bisa dicari, ditanya A, diketahui B dan C, bisa dicari ya. Nah, ini soal ini belum ada penyelesaiannya. Nanti akan saya share di e-learning beberapa soal yang sudah ada penyelesaiannya ya. Saudara cari penyelesaian ini berdasarkan soal-soal yang sudah ada penyelesaiannya. Ini kita jawab sini ya. Ini cara menjawabnya agak beda dengan kasus di belakangnya. Ini yang ditanya jumlah objeknya. Kita lanjut. Tadi prinsip sarang merpati versi yang pertama. Kemudian ada versi yang kedua. Di prinsip sarang merpati ini ada perumuman dari prinsip yang pertama tadi. Nah, teorema kedua, itu versi keduanya. Yang tadi yang prinsip sarang merpati yang pertama, teorema pertama ya. Ini teorema yang kedua. Perumumannya. Jika n objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat paling sedikit. Nah, ini ada tanda ini dalam matematik. Ini dibaca selling n per K objek. Jadi bilangan n per K hasilnya yang dibulatkan ke atas. Kan ada ini ya. Misalkan kita punya kita ingat lagi ya, misalnya kan kita punya X bilangan real misalnya. Bilangan real itu kan bisa bilangan pecahan ya. Bilangan real ini kan gabungan dari masuk sini pecahan, bilangan bulat, masuk bilangan bilangan di atas bilangan bulat apa? Bilangan pecahan itu masuk bilangan rasional ya. Kemudian kita punya n bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat ya 1, 2, 3, 0, min 1, min 2. Itu bilangan bulat ya. Sekarang ada tanda seperti ini. Tanda, dia ada tanda di atas ini ya. Nah ini X. X ini bilangan real ya. Ini akan sama dengan himpunan n, bukan n ya, n bilangan bulat, di mana x itu n ya, bukan x ya. N itu bilangan asli ya, bilangan bulat ya. Kalau bahasa gampangnya, kalau pembulatannya ke atas, tapi yang bulatnya di N itu besar dari X. Misalnya ini, kalau 2,5, atau janganlah 2,5 ya. Kalau 2,5 nanti saudara ingatnya nanti kalau setengah ke atas dibulatkan ke bawah gitu. Jangan itu. Contohnya ini. Misalnya 2,1. Nah, ini berapa ini? Berapa bilangan bulat yang terkecil? Ini ada kata-kata minimal di sini ya. Minimal yang terkecil. Karena bilangan bulatnya banyak di atas 2,5 ya. Minimal. Bilangan bulat terkecil tetapi lebih besar daripada X. Berapa bilangan di atas 2,1 bilangan bulat yang terkecil, tapi di atas 2,1. 2,1 bilangan real. Berapa? Bilangan apa? Bilangan real. Dia bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat, tapi X-nya bilangan real. Jadi ini kita baca selling ya. Selling itu sel atau langit-langit atau di atas gitu ya. Jadi bilangan bulat
Di atas yang kita kalau kita masa gini, bilangan ini kita bulatkan ke atas, tapi yang kita bulatkan ke atas gitu. Berapa? Kalau dibulatkan ke atas tuh jadi Kalau dibulatkan 2. Ke atas. 3. Ya, 3. Iya kan? Karena ada lagi yang kayak gini. Yang di bawah itu floor. Yang dibulatkan ke bawah. Ini baru 2. Ini kita baca selling atau selling 2,1 sama dengan 3. Ini floor 2,1 sama dengan 2. Saudara akan dalam analisis dan pelajaran matematika lanjut ini akan belajar mengenai seperti ini ya. Yang kita pakai yang ini. Jadi pembulatannya ke atas bulat. Jadi jangan saudara bayangkan kalau lebih dari setengah dibulatkan ke atas, kalau kurang dari setengah dibulatkan ke bawah, bukan begitu ya. Jadi berapapun desimalnya kita bulatkan ke atas, tapi bilang bulatnya. Nah, itu yang kita maksudnya. Karena kan orang itu kan, misalnya contohnya orang ya. Orang kan nggak mungkin 2,5 ya. Kalau 2,5 kita bulatkan ke atas. Bukan ke bawah. Jadi ada kasus-kasus yang harus kita bulatkan ke atas gitu. Jadi kasus ini adalah selling N per K objek. Artinya N dibagi K, tapi kita bulatkan ke atas objek. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Saya lanjut ya. Teorema ini kita coba buktikan. Kita coba buktikan. Sama seperti teorema yang pertama, teorema ini juga akan dibuktikan dengan pembuktian tak langsung, itu kontradiksi. Jadi saudara ingat lagi mana yang P, mana yang Q. P-nya pernyataan setelah kata jika ini ya, sebelum kata maka. P-nya jika N objek ditempatkan ke dalam K kotak. Q terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat paling sedikit selling N per K objek. Selling itu tulisannya seperti ini ya. Selling. Langit kalau cari di kamu artinya selling. Langit kan di atas, jadi ulang ke atas ya. Jadi Q-nya terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat paling sedikit selling N per K objek. Akan kita buktikan dengan kontradiksi. Misalkan N objek ditempatkan ke dalam K kotak. Nah, itu hipotesis dari implikasi tadi ya. Ini yang diketahui adalah N objek ditempatkan ke dalam K kotak. Ini yang kita punya, atau hipotesis. Kemudian negasi Q. Kan kita menyebutkan yang kontradiksi ya. Kan berawal dari negasi Q ya. Q-nya kan terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat paling sedikit selling N per K objek. Negasi dari pernyataan itu tentu tidak terdapat ya. Andaikan tidak ada atau tidak terdapat kotak yang memuat paling sedikit selling N per K objek. Tidak ada ya. Atau pernyataan ini boleh juga dikatakan, atau dengan kata lain, tidak ada kotak yang memuat lebih dari N per K minus 1 objek. Kan sama saja ya. Ini kan paling sedikit, yang memuat paling sedikit selling N per K objek, atau yang tidak ada kotak yang memuat lebih dari N per K kurang 1 objek. Sama pernyataan ini sama saja dengan ini ya. Ada tujuan kita kenapa kita memakai yang ini. Itu pernyataan yang ekivalen ya. Maka total objek paling banyak adalah K dikali selling N per K minus 1. Kenapa dikali K? Ya karena kita punya K kotak ya. Makanya dikali K di sini. Sekarang perhatikan bahwa selling N per K lebih kecil dari N per K, ini tanda kurung biasa ini. N per K tambah 1. Iya kan? Kalau ini kan pembulatan yang ke atas ya. Kalau ini sudah ditambah 1, ya pasti ini kan sebetulnya tidak persis sama ini. Dan ini tandanya juga bukan ada sama ini kecilnya mutlak ini ya. Proper ya. Jadi ini pasti berlaku. Kalau ini kan dibulatkan ke atas, kalau ini sudah ditambah 1, N per K tambah 1. Maka kita lihat yang ini.
Ini pernyataan ini, sementara kita punya yang ini kan sama saja dengan pernyataan yang ini, samanya ini ya. Kan kedua ruas sama-sama kita kurang dengan 1. Ini ya, kurang 1. Kemudian sama-sama kita kali K. Ruas kiri kali K, ruas kanan kali K. Sama ya. Nah, lihat ini. Yang sebelah kanan ini kita sederhanakan. 1 kurang 1, 0 ya. Itu tinggal lagi K dikali N per K ya. Ini kan habis ini, sama dengan N. Jadi, boleh kita tulis secara sederhana, K dikali N per K minus 1 kecil dari N. Ya. Setelah kita jabarkan yang ini kan dapat, ini tanda kecil ini dari sini awalnya ya. Kecil dari N. Maka K dikali seling N per K dikurang 1 lebih kecil dari N. Dengan demikian, total objek paling banyak adalah kurang dari N. Iya kan? Ya, total objek kurang dari N ya. Kan ini total objek tadi ya. Ini kan kecil dari N ya. Berarti total objek paling banyak adalah kurang dari N. Paling banyak tuh objeknya kurang dari N. Tidak akan pernah dia sama dengan N ya. Terjadi kontradiksi. Dengan apa? Dengan pernyataan bahwa banyaknya objek adalah N. Karena kita sudah punya di atas N objek ditempatkan dalam kotak. Ketika kita mengandaikan tidak ada kotak yang muat paling sedikit seling N per K objek, diperoleh bahwa total objek paling banyak adalah kurang dari N. Terjadi kontradiksi atau pertentangan. Jadi pengandaian kita salah. Pengandaian ini salah. Haruslah terdapat paling sedikit 1 kotak yang memuat paling sedikit N per K objek. Kita lihat contohnya ya. Mungkin ketika dicontoh, teorema ini lebih gampang dipahami ya. Ini contohnya. Contoh 4. Di antara 100 orang, terdapat paling sedikit seling 100 per 12. Di 100 dibagi 12, dibulatkan ke atas. Itu sama dengan 9. Mungkin 100 bagi 12 ini 8, berapa gitu ya. Tapi kita ambil yang bulat-bulatnya di atasnya. Di antara 100 orang terdapat paling sedikit seling 100 per 12, itu 9 orang yang lahir pada bulan yang sama. Jadi objeknya ada 100, kemudian kotaknya ada 12, karena jumlah bulan dalam setahun adalah 12 ya. Jadi ada berapa orang yang lahir pada tahun di bulan yang sama dari 100 orang ya, seling 100 per 12 itu 9 orang yang lahir pada bulan yang sama. Itu contoh kasusnya ya, yang perumuman prinsip sarang merpati. Kita lihat contoh berikutnya. Di dalam kelas dengan 60 mahasiswa terdapat paling sedikit 12 mahasiswa memperoleh nilai yang sama. Misalnya nilai itu sama seperti nilai saudara ya. Nilai kita itu A, B, C, D, E ya. Jadi ada 5 tipe nilai ya. Di dalam 60 mahasiswa, berarti jumlah objek kita berapa? N kita 60 ya. Jadi di sini N kita 60. K kita berapa? K-nya 5 ya. Pertanyaannya, ada berapa mahasiswa mendapat nilai yang sama? Nah, jadi banyaknya jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai yang sama, yaitu 60 dibagi 5 ya. Kebetulan ini memang bulat ya. Kebetulan ini bulat. 12 ya. 12 juga ya. Nah, coba kita lihat yang nomor 6. Ini sama dengan di atas.
Soalnya mirip, cuma jumlah mahasiswa ini 61. Di dalam kelas dengan 61 mahasiswa, terdapat paling sedikit 13 mahasiswa bernilai yang sama. Berarti di sini N kita berapa? N kita 61 ya. N 61. K-nya 5 ya. Ada berapa banyak mahasiswa memperoleh nilai yang sama? Jadi banyak jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai yang sama, yaitu 61 bagi 5. 61 bagi 5. Kita bulatkan ke atas. 13. 13 ya, karena dia kan 12, sekian kan? 2. Iya, 2. sama 2. Kita bulatannya ke atas, bilang bulat terkecil yang lebih besar dari 12, sekian tadi ya. Ini untuk saudara pikirkan, tidak kita jawab di sini. Berapa jumlah minimum mahasiswa di dalam kelas matematika diskrit agar sedikitnya atau paling sedikit sama aja ya, sedikitnya paling sedikit sama aja ya, agar paling sedikit 6 orang memperoleh nilai yang sama. Ini tanyakan N-nya ya. Jadi kan kita kan ada N, ada K. Jadi ini sebetulnya yang ditanya adalah N-nya ya. Sedikitnya 6 orang yang memperoleh nilai yang sama. Anggaplah nilai ini ABC ini sama dengan kasus yang mana tadi ini? Berarti yang tanya N. Berarti sebetulnya N per jumlah nilai itu ada berapa? Ada berapa macam? Anggap aja 5, Bu. 5 ABCDE ya. Ada 5 soal. Ini kenapa ini? 5. Nah, ini ada 6. 6 ya. Ditanya N. Jumlah K-nya ada 5. Terus seling N per 5 sama 6. Nah, berapa N-nya? Coba saudara tebak, pikirkan. Berapa N-nya? N-nya itu, kita ambil yang minimumnya. Minimum, jumlah minimum mahasiswa. Kalau seling N per 5 sama dengan 6, berapa N-nya? Ada yang tahu? Ini kan dia bolak-balik aja ya soalnya ya. Yang ditanyakan bolak-balik ya. Kalau yang tadi kan yang tanyakan jumlah mahasiswa, N-nya diketahui, K-nya diketahui, ditanya yang hasilnya. Kalau sekarang hasilnya yang diketahui dan jumlah K diketahui, N-nya ditanya. Kalau N-nya 25? Kalau 25 pas ya. 5. Kalau 25 bagi 5 pas 5 ya. Padahal dia 6. 26 aja. 26. 26 aja atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Nah, kenapa boleh yang lain? Padahal di sini kan dikatakan udah dibatasi jumlah minimum. Kecuali kalau tidak dikatakan ada minimum ya. Kalau minimum ini ada berapa ini? Cuma 1 ya. Oh iya, yang paling sedikit ya. Ya paling sedikit. Jadi berapa N-nya? 25. 26. 26 kan? 26 ya. Ya. Kalau 25 di sini dia pas 5 padahal ada 6. Jadi 26 dibagi 5 kan 5, berapa gitu ya. Di belakang ke atas 6 ya. 5,2. Ya, 5,2. Kita belakang ke atas 6. Jadi N-nya ini sama dengan 26 ya. Nah, ini hati-hati ya. Di sebenarnya asik kombinatorialnya, cuma harus hati-hati ya. Nah, ini yang kedua oleh-oleh buat saudara bawa pulang ya. Tidak dikumpul, cuma untuk saudara pikirkan. Nih, oleh buat saudara. Berapa jumlah minimum kode area yang dibutuhkan agar 25 juta nomor telepon
mempunyai 10 digit nomor telepon yang berbeda. Nah, ini kan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau masalah dalam kehidupan sehari kan lebih enak untuk dipikirkan masalahnya ya, daripada memikirkan masalah matematik yang nggak tahu aplikasinya apa ya. Nah, ini berbagai atau beberapa aplikasi dari prinsip sarang merpati. Ini tidak kita jawab di sini. Kita cuma lihat saja untuk apa digunakan atau apa aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari prinsip sarang merpati ini. Nah, ini ada 2 yang saya tunjukkan di sini. Tunjukkan bahwa di antara n+1 bilangan bulat positif yang tidak melebihi 2 kali n atau 2n, haruslah terdapat suatu bilangan bulat yang membagi salah satu integer lainnya. Integer ini bilangan bulat ya. Nah, ini soalnya lebih menantang ya. Terus aplikasi yang kedua, tunjukkan. Kalau tunjukkan ini ya kita harus buktikan ya, tidak mencari. Dalam matematik itu ada menunjukkan, membuktikan, ada mencari ya. Kalau menunjukkan itu levelnya udah apa itu ya? Kalau ada level C1 sampai C6 itu levelnya bukan yang hitung ini ya. Apa mungkin udah di level C6 ini ya. Tunjukkan bahwa setiap barisan dari n kuadrat plus 1 bilangan real yang berbeda selalu memuat suatu subbarisan dengan panjang n+1 yang monoton naik atau monoton turun. Saudara sudah belajar analisis real enggak? Angkatan 2018 sudah belajar analisis real? Sudah ya? Jadi saudara sudah mengenal barisan bilangan dan subbarisan ya. Mana barisan, kapan suatu barisan dikatakan monoton naik, kapan dikatakan monoton turun. Nah, jadi kalau ada permasalahan seperti ini, berarti kita menyelesaikannya dengan menggunakan prinsip sarang merpati ya. Kalau di unreal kan tunjukkan barisan ini konvergen kan. Apakah barisan ini divergen atau konvergen? Kalau real kan begitu ya, real. Jadi kalau soalnya berhubungan dengan kombinatorial, ya seperti ini bentuk soalnya ya. Ini penutup kuliah kita ya. Ini tugas yang harus saudara selesaikan. Nanti saya upload di e-learning lagi. Saya sudah cek tugas saudara. Saya sudah mengumpul semuanya, 11 orang. Tapi belum saya nilai ya. Akan saya nilai dalam waktu yang singkat ini ya. Ini tugas kedua, tapi belum saya upload ke e-learning ya. Ada 5, ini saya ambil di buku Matematika Diskret yang dikarang oleh Ibu Dewi Yulena Fitri dan kawan-kawan. Selesai sampai di sini, ada pertanyaan? Saya stop dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita untuk hari ini. Ya tidak ada ya, saya tutup ya. Saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.